Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Bapa yang di surga. Terpujilah Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terpujilah Roh Kudus yang selalu menolong, memimpin, dan membimbing kami. Bersyukur kepada Allah Tritunggal, betapa mulia, betapa agung, dan kami hanya bisa bertelut di hadapan Engkau, ya Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Kristus, dan biarlah Roh Kudus membawa kami ke dalam kebenaran, supaya hidup kami diubahkan menjadi sama seperti Tuhan kami Yesus Kristus yang memuliakan Engkau, ya Bapa. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema berkat memberi terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dan Amsal 11 ayat 24 dan 25. Dengarkanlah firman Tuhan bagi kita semua. Kisah Para Rasul. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, bahwa Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amsal pasal 11 ayat 24. Ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara dan menuntun kita bahkan sampai di tempat ini. Bapak Ibu, selama bulan Juli kita sudah mendengar banyak khotbah yang menekankan diakonia ya, sebagai kepedulian gereja kepada mereka yang lemah dan yang membutuhkan. Ya, pertanyaan saya Bapak Ibu, selama bulan Juli ini, kapan terakhir Bapak Ibu berbagi kasih dan kebaikan kepada orang lain? Karena ini udah menjelang akhir Juli. Kapan terakhir? Oke, mungkin lupa. Berapa kali dalam satu bulan ini? 1, 2, nggak berani angkat tangan. Oh banyak dalam satu bulan ini. Tapi kalau saya angkat tangan kanan gini kan harusnya saya pukul dia ya. Kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri boleh tahu nggak? Nggak ya, jadi nggak boleh angkat tangan kali ya. Jadi kita diam-diam aja, kita sama-sama tahu, walaupun saya juga nggak tahu. Ya. Nah, katakanlah pada hari ini ada seorang ibu tua berpakaian lusuh mendatangi Bapak Ibu, kemudian dia memohon, kasihanilah saya, hari ini saya belum makan. Di hari yang lain, ada seorang anak muda yang juga berpakaian lusuh, memohon yang sama, kasihanilah saya, hari ini saya belum makan. Bapak Ibu,
kepada siapa Bapak Ibu akan tolong? Ibu tua, anak muda, atau dua-duanya? Dua-duanya. Atas dasar apa keputusan itu diambil? Kasih. Tapi kan ada ibu tua, oke, mungkin kita berpikir wajar. Anak muda, kelihatannya sehat. Walaupun mencurigakan pakaian lusuh. Menarik juga ya, anak muda pakaian lusuh. Apa dia nggak bekerja? Atau gimana? Bukankah kita biasanya kemudian berpikir ke sana kemari untuk mencari pembenaran? Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah orang yang lemah dan yang membutuhkan menurut Bapak Ibu? Alkitab menekankan pentingnya perhatian kita kepada para janda, yatim piatu, orang asing, dan orang miskin. Dan itu selalu sering diungkapkan baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Bapak Ibu. Karena itu muncullah sebuah istilah sedekah, ya, sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap mereka. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata sedekah, pada umumnya kita berpikir bahwa sedekah itu adalah pemberian amal. Yang selama ini kita kadang-kadang berpikir dan kita menempatkan kata sedekah. Karena ada selain sedekah ada kata lain lagi. Kalau seringkali kita mendengar sedekah itu adalah sebuah perbuatan amal, kata yang lain yang sebuah kewajiban apa? Kalau di kelompok sebelah, zakat. Karena mereka menempatkan bahwa sedekah itu tidak wajib, boleh diberi. Tetapi kalau zakat itu sebuah kewajiban. Tetapi kita coba belajar apa yang Alkitab katakan kepada kita. Sedekah, kita bahasa Indonesia sedekah yang mengabsorb dari bahasa Arab, itu satu rumpun bahasa dengan bahasa Ibrani, zedakah, ya, yang berasal dari kata zedek, yang artinya adalah keadilan dan kebenaran, yang kemudian kedua kata itu menjadi satu terjalin dengan begitu indahnya, yang kemudian menjadi kata sedekah ketika kita melakukannya. Sedekah bukan sekadar perbuatan amal Bapak Ibu. Bukan boleh beri, boleh enggak. Tidak. Sedekah itu adalah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kebenaran serta kasih Allah kepada orang yang membutuhkan. Ketika Tuhan Yesus membicarakan sedekah pada Matius 6 ayat 1 sampai 4, dan mungkin Bapak Ibu masih ingat khotbah minggu pertama bulan Juli. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sedekah itu adalah kewajiban moral dan tindakan kesalehan yang mencerminkan keadilan kebenaran Allah, mewujudkan kasih-Nya kepada orang miskin dan yang tertindas. Karena itu, tindakan memberi, tindakan sedekah merupakan sebuah ketaatan pada hukum Allah dan cara untuk menunjukkan belas kasihan dan keadilan kepada sesama yang membutuhkan. Memberi itu bukan sebuah pilihan. Memberi itu adalah sebuah ketaatan. Bukan kita boleh memberi, boleh tidak. Bukan begitu. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sedekah yang berasal dari kata zedek, keadilan kebenaran yang terjalin menjadi satu, sebuah tindakan keadilan Allah buat orang yang membutuhkan. Tadi saya pas lagi duduk, kemudian saya terpikir sesuatu. Tindakan sedekah terbesar yang pernah terjadi di dalam dunia ini, tindakan apa? Tadi pas lagi saya duduk, tiba-tiba saya teringat
sesuatu hal yang mengharukan dan buat saya itu menggetarkan. Tindakan sedekah apa yang terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah dunia ini? Sedekah. Tuhan Yesus, Putra Allah, diberikan kepada kita sebagai tindakan keadilan dan kebenaran Allah. Diberikan seutuh-utuhnya, sesempurna-purnanya itu kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pagi ini di tempat ini. Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya sebagai ketaatan terhadap siapa? Ketaatan terhadap Bapa. Kalau kita membaca Injil Yohanes, betapa dia memberikan hidupnya sepenuhnya untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Bapa. Kemudian tadi duduk saya berpikir, betapa indahnya, betapa agung mulia tindakan Allah ketika memberikan putranya kepada kita. Artinya bagi kita, tindakan memberi, tindakan sedekah, tindakan giving, sebuah ketaatan pada hukum Allah, ketaatan kepada kehendak Bapa untuk menunjukkan belas kasihan, mewujudkan kasih Allah kepada orang yang membutuhkan. Itu yang menjadi dasar bagi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, sekalipun tidak tertulis di dalam Injil, tapi kita mendapatkannya dari kisah para rasul, sebuah perkataan yang luar biasa. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, sama-sama lebih. Puji Tuhan. Semua orang mencari kebahagiaan. Tidak ada satupun di antara kita dan siapapun di dunia ini selalu mencari kebahagiaan. Tidak ada orang yang mencari susah. Ya. Malah lebih banyak orang yang membuat susah orang lain. Ya. Tetapi semua orang mencari kebahagiaan. Karena banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu didapatkan dari kekayaan yang dimilikinya. Termasuk bahkan nafsu yang dipuaskan, apapun nafsunya. Mau nafsu makan, mau nafsu memiliki, mau apa segala macam, termasuk nafsu seksual. Apapun kemudian dia mencari untuk memuaskan dia. Termasuk juga tingkat sosial yang kemudian semakin lama semakin tinggi, kemudian dia merasa sesuatu ini dicapai. Ada sebuah kebanggaan, ada sebuah kesombongan, kemudian ada sebuah kehormatan ketika orang datang melayani dia, mendekati dia, memberikan apa yang pokoknya mau perlu atau enggak, pokoknya dilayani sebaik-baiknya. Dan dia merasa bahwa saya orang hebat. Banyak orang mungkin berpikir bahwa itu bahagia, tapi pelajaran paling jelas dalam ajaran Kristus adalah bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki dan mendapatkan itu semua. Tetapi dari mana Bapak Ibu kebahagiaan itu? Ketika kita memberi. Memberi sekali lagi bukan karena kita berbuat amal, boleh lakukan, boleh tidak. Tetapi memberi itu adalah sebuah ketaatan. Randy Alcorn dalam bukunya The Treasure Principle, dia katakan tindakan memberi adalah pengingat yang jelas bahwa ini semua tentang Tuhan. Bukan tentang kita. Memberi berarti saya bukanlah intinya.
bukan fokusnya, bukan yang penting. Tetapi memberi adalah dia yang penting. Dia intinya, dia fokusnya. Saya mengaminkan perkataannya Randy Alcorn ini. Karena itu, Bapak Ibu, orang yang memberi dengan murah hati adalah karena kegemarannya akan kasih Kristus. Kenapa dia gemar? Karena dia menginginkan betul-betul kasih Kristus dia terima, agar dia bisa memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Kita berdoa meminta berkat kepada Tuhan. Apa yang ada dalam kepala kita? Karena kita berharap bahwa berkat Tuhan itu sampai kepada kita dan kemudian berakhir kepada kita. Pernahkah kita mendoakan, Tuhan berkati saya supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain? Supaya saya bisa memberikan berkat lebih banyak lagi kepada orang lain. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Tidak ada keraguan terhadap perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan belas kasihan, dialah yang beroleh belas kasihan. Dan orang yang demikian berbahagia. Bapak Ibu, bukankah kita dapat memberi tanpa mengasihi? Betul enggak? Bukankah kita juga kalau jujur kita bisa melakukan itu, memberi tanpa mengasihi? Tetapi bisakah kita mengasihi tanpa memberi? Bisakah kita mengasihi tanpa memberi? Itu hal yang mustahil. Ketika kita mengasihi, berarti kita memberikan hidup kita kepada Dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21, Yohanes mengingatkan kita akan perintah Allah. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu, sedangkan kita menutup mata dan mengeraskan hati terhadap penderitaan orang lain? Banyak orang susah, banyak orang miskin, banyak yang kita lihat sebenarnya orang lemah. Dunia tidak kekurangan orang miskin, tetapi dunia kekurangan orang yang mau peduli dengan mereka. Perkataan yang terkenal dari Sir Winston Churchill, saya yakin Bapak Ibu tahu, Sir Winston Churchill, dia pernah mengatakan, dan ini perkataan yang terkenal, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Atau kalau diterjemahkan bebas, kita itu hidup dari mendapatkan nafkah, tetapi kita menciptakan kehidupan dari apa yang kita berikan. Dia menekankan perbedaan antara bahwa nafkah yang kita terima itu untuk memenuhi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup. Bukankah kita bekerja karena kita sadar bahwa besok kita harus makan?
Bahwa kita harus membeli rumah, memiliki rumah dan segala macam untuk fasilitas kebutuhan kita. Baik itu apakah mau primer, sekunder, tersier, apapun itu. Kadang-kadang karena itu sebuah kebutuhan yang kita anggap dan kita harus bekerja mencari nafkah untuk mencukupi itu. Dari Winston Churchill dia menekankan bahwa kita akan mengalami kepuasan hidup ketika kita bermurah hati, memiliki kebaikan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan orang lain. Jika hidup kita diisi dengan bekerja untuk mendapatkan nafkah, penghasilan, supaya kita bisa hidup, mau hidupnya kecukupan atau mau hidupnya kemudian bolehlah memiliki begitu banyak, dan apabila kita hidup dengan cara hanya sampai di situ, betapa berbahayanya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa apa yang Tuhan berikan hanya selesai sampai di kita saja, tidak kepada orang lain. Kebahagiaan dan makna hidup sejati tidak hanya berasal dari apa yang kita peroleh, tetapi juga dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Tindakan memberi berarti kita menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bagaimana kita memanusiakan manusia untuk mereka beroleh keadilan, mereka beroleh sebuah kehidupan yang sepantasnya sebagai manusia. Kita peduli karena kita tidak membiarkan ketidakadilan menindas hidup orang lain. Bapak Ibu, bagian yang terakhir adalah pembacaan kedua dari Amsal. Ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu, kedua ayat ini menghadirkan sebuah paradoks. Mungkin Bapak Ibu boleh bertanya, ada mungkin berpikir di dalam hati, bagaimana kita bisa menjadi lebih kaya apabila kita gemar dan banyak memberi dengan murah hati? Apakah kalau karena kita memberi maka kita menjadi miskin? Apakah ketika kita memberi lebih banyak membuat kekayaan kita semakin berkurang? Ini yang diungkapkan oleh Amsal menjadi sebuah pertanyaan bagi kita yang mengcounter cara berpikir kita seringkali terjadi. Karena dunia mencoba meyakinkan kita untuk memegang dan memiliki sebanyak mungkin apa yang bisa kita miliki, supaya menjadi sesuatu kehormatan bagi kita di mata orang lain. Termasuk banyak orang menyimpulkan bahwa orang-orang menjadi miskin karena kesalahan mereka sendiri. Pemahaman semacam ini Bapak Ibu memudahkan kita untuk mengeraskan hati dan menutup tangan kita terhadap mereka yang membutuhkan. Namun kita tidak boleh membuat alasan untuk mengabaikan orang miskin. Kita harus menanggapi kebutuhan mereka terlepas dari siapa dia atau apa yang bertanggung jawab atas kondisi mereka. Saya teringat seorang pendeta senior yang sudah tua dan saat ini sudah tua sekali. Kalau saya sebutkan namanya pasti tahu, tapi saya ingat di dalam khotbahnya dia bercerita bahwa ada seorang jemaat tidak pernah tua yang bertanya, kenapa Pak Pendeta memberikan
kepada orang itu. Kemudian pendeta ini mengatakan, saya tidak kenal orang itu. Saya tidak tahu apakah orang itu mampu atau tidak. Apakah orang itu punya kesempatan atau tidak. Tetapi yang saya tahu, ketika saya melihat orang itu membutuhkan, di luar itu tanggung jawab dia kepada Tuhan. Bukan tanggung jawab kita. Ketika tadi kutipan yang saya sampaikan, tindakan memberi itu bukan berkaitan dengan kita, Bapak Ibu, tetapi itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita apa yang kita miliki. Artinya apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, kamu, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, berulang kali firman Tuhan menegaskan, mendorong supaya kita peduli terhadap orang miskin, orang lemah, orang asing, para janda, yatim piatu. Banyak kebutuhan-kebutuhan di mana orang-orang ini bahkan kadang berpikir siang ini makan apa. Dan seringkali mungkin kita di dalam ruang ibadah ini sedang duduk, kita sedang berpikir nanti siang kita makan apa. Ya enggak? Ada yang berpikir begitu? Atau mungkin tamu, tuan rumah kasih makan apa? Atau mungkin mau kuliner kali Bogor. Ya. Berapa banyak orang di luar sana kemudian mereka merintih, Tuhan siang ini makan apa? Tuhan nanti malam kedinginan, baju udah robek-robek. Kembali lagi, Tuhan yang memiliki semuanya dipercayakan kepada kita, bukan untuk berhenti pada kita, tetapi berhenti kepada siapa, Bapak Ibu? Orang yang membutuhkan. Ulangan 15 ayat 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpah. Ayat ini minggu lalu dikhotbahkan. Di sini bukan berarti bahwa kita memberi sebanyak-banyaknya dengan limpah pikiran kita berlimpah-limpah. Tidak. Ayat ini tetap mengajarkan kita memberi dengan sewajarnya, secukupnya, sesuai dengan kebutuhan orang itu. Tetapi teks Ibrani untuk ayat ini menggunakan infinitif absolut untuk menekankan yang dengan limpah tadi, itu dengan segala cara diupayakan untuk dapat memberi. Orang Kristen, orang percaya dipanggil untuk memikirkan dengan segala macam kekuatan yang dia miliki untuk bagaimana saya bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Bukan karena kita punya perasaan ingin memberi, tetapi itu adalah sebuah ketaatan untuk menciptakan keadilan dan kebenaran yang ada di tengah masyarakat karena begitu banyak orang miskin. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang miskin ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Bahkan 2 Korintus pasal 8, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia. Di dalam kemiskinannya, mereka memberikan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Kita memberi bukan karena kita menilai diri kita kaya atau miskin. Tetapi itu adalah sebuah ketaatan, sebuah keharusan bahwa kita ingin memberi. Tuhan, saya bersyukur saya bisa memberi walaupun saya hanya memiliki sedemikian aja. Karena saya ingin membantu dia.
Meskipun kita memberi banyak, hal itu tidak membuat kita menjadi miskin, Bapak Ibu. Ketika kita memberi, Tuhan menyediakan lebih banyak bagi kita, sehingga kita dapat memberi lebih banyak lagi. Biarlah hati kita terbuka melihat sekitar kita orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tindakan memberi bisa banyak hal, Bapak Ibu, tidak harus sebuah materi segala macam, tetapi waktu dan tenaga Bapak Ibu bisa Bapak Ibu beri. Pengetahuan, keterampilan pun juga bisa diberi. Rasa empati dan dorongan emosional pun juga bisa Bapak Ibu berikan untuk memberikan penghiburan kepada orang yang sedang menangis. Kasih sayang, kebaikan, termasuk juga sumber daya. Kalimat terakhir Bapak Ibu, dengan memberi, kita tidak hanya memperkaya kehidupan orang lain, tetapi juga memperkaya kehidupan kita sendiri dengan kebahagiaan yang lebih dalam. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita mampu melakukan firman Tuhan. Amin.